Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji dan syukur ya kepada Allah selalu kita panjatkan. Alhamdulillah hari ini kita masih diberi limpahan kenikmatan yang luar biasa. Ini sudah hari ke-7, semoga kita mampu mengisi Ramadan ini dengan penuh amal kebaikan ya, amal soleh. Amin. Ya, selamat datang kami ucapkan kepada seluruh partisipan yang sudah bersedia hadir di room kami. Saya memperkenalkan akan memperkenalkan personil kami ya tim kami. Ada saya sendiri, Siti SDIT Al Husna selaku host di sini. Juga ada Yulia Maria selaku moderator dari unit yang sama SDIT Marunda. Juga ada Ibu Desi Sri Hartati yang hari ini akan mempresentasikan sesi diskusi tentang cara menanam melalui hidroponik ya, dengan cara hidroponik ya. Semoga itu nanti bisa menjadi ilmu yang bermanfaat yang bisa kita praktekkan, terutama mungkin di lingkungan kita yang tanamnya atau ladang itu sudah mulai minimalis. Nah, itu bisa dipraktekkan ya. Semoga nanti bisa mengikuti dengan baik, semoga berkenan untuk mengikuti kegiatan kita ini, sesi diskusi ini sampai selesai. Oke, kepada Ibu moderator kami persilakan untuk memandu jalannya diskusi. Oke, terima kasih ya kepada host. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pagi menjelang siang ini ya, saya diamanahi untuk menjadi moderator pada acara diskusi dan sharing ya tentang cara menanam hidroponik ya. Subhanallah, itu saya sempat bertanya kepada Bu Desi ya, pingin gimana dibuatkan. Ya, alhamdulillah sekarang ada sharingnya hidroponik ini ya. Saya akan memperkenalkan untuk presenter kali ini adalah Bu Desi Sri Hartati SPD ya. Beliau guru di SDIT Aduna ya, dan beliau juga sudah mencoba ya di rumahnya bagaimana cara menanam hidroponik ini. Tidak panjang lebar, mungkin saya memperkenalkan Bu Desi ini ya. Langsung saja masuk, saya persilahkan kepada Bu Desi ya untuk memaparkan materinya. Silakan Bu Desi. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi ya untuk sesi siang mungkin seperti itu. Kali ini kita akan berdiskusi dan sharing ya mengenai bercocok tanam dengan hidroponik. Coba ini terlihat dulu. Sudah terlihat? Sudah. Sudah terlihat ya? Sudah terdengar Bu Desi. Iya, suaranya sudah, gambarnya ada, sudah ada. Ada sudah muncul. Sebentar ya. Nah, baik, bercocok tanam dengan hidroponik. Ini di sini nanti saya akan sharing ya bagaimana metodenya apa saja, mungkin jenis-jenis dan bahannya apa saja nanti akan disampaikan di room ini seperti itu. Nah, mungkin bercocok tanam sebagian besar juga sudah dilakukan ya, maksudnya tidak hanya hidroponik gitu ya, bercocok tanam konvensional seperti biasa gitu ya di kebun, di sawah seperti itu. Nah, mungkin ini saya akan ngambil hidroponik karena pengalaman juga mungkinnya seperti itu. Ingin berbagi ilmu dengan teman-teman semuanya. Apa sih hidroponik itu? Nah, mungkin ya ada yang sudah tahu seperti itu. Nah, kita lihat. Nah, apa itu hidroponik? Nah,
hidroponik berasal dari kata Yunani, ini istilahnya dulu ya sebelum kita ulas sebentar. Hidroponik berasal dari kata Yunani yaitu hidro yang berarti air dan ponos ya, yang artinya daya atau kekuatan. Jadi di sini dijelaskan hidroponik juga dikenal sebagai soilless culture ya, atau budidaya tanaman tanpa tanah. Jadi medianya itu bukan tanah tapi nanti ada media-media yang digunakan untuk untuk tanaman ini seperti itu ya. Biasanya ini memanfaatkan air ya tanpa menggunakan tanah seperti itu. Eh, Kenapa ini hidroponik sangat sangat bukan ketika kita memiliki hobi gitu ya, memiliki hobi bercocok tanam, kita mempunyai lahan yang minimalis tuh, misalkan tidak terlalu luas seperti itu ya. Nah, ini bisa menggunakan hidroponik ini gitu karena bisa di tempat yang tidak terlalu luas seperti itu ya, karena hanya membuat rakitan-rakitan atau bahan-bahan yang nanti dijelaskan di slide ini. Nah, itu akan membuat hobi kita bisa lah ya tercurahkan gitu. Oh, aku suka bercocok tanam nih, suka nanam ini nih, tomat misalkan, cabai seperti itu ya. Nah, ini bisa dipraktekkan juga seperti itu. Kemudian di sini sudah ini ya, kita lanjut. Nah, apa saja kelebihan hidroponik? Nah, ini kita lihat. Pasti ya suatu aktivitas, kegiatan itu ada kelebihan dan kekurangannya. Kita lihat kelebihannya dulu di sini. Yaitu perawatan lebih praktis ya dan gangguan hama lebih terkontrol. Jadi tidak hama pun misalkan kalaupun ada yang terkena ulat seperti itu tidak terlalu seperti yang di tanah ya, seperti itu. Ini bisa terkontrol, lebih bisa terlihat oleh kita sendiri gitu. Kemudian pemakaian pupuk dan air lebih efisien, tidak menggunakan air berlebihan seperti itu karena nanti ada cara-cara menggunakan pada saat tertentu gitu ya, air mengalir tidak terbuang sia-sia seperti itu ya. Kemudian tanaman tumbuh lebih cepat dengan kondisi yang lebih baik. Nah, itu ya lebih cepat juga lebih sehat gitu seperti itu ya, yang saya alami lebih freshnya beda gitu ya dengan sayuran atau tanaman yang beli dari yang sudah lama misalkan beberapa hari di pasar seperti itu atau yang di warung beda seperti itu ya. Hasil produksi lebih konsisten dan banyak. Nah, ini biasanya kalau kita memiliki alat-alat rakitannya lebih banyak, nah ini akan ininya pun lebih banyak juga ya hasil produksinya. Kemudian harga jual hidroponik lebih tinggi. Nah, saya pernah survei juga yang menanyakan gitu. Ternyata pas ke warung, oh ada juga yang menjual hidroponik di plastik ya, di plastik khusus seperti itu. Karena mungkin memang biar lebih terjaga juga ya karena hidroponik tanpa sudah eh, apa sudah dipisahkan gitu, dikhususkan. Ternyata iya dari harganya pun lebih dari sayuran yang seperti biasanya yang di pasar seperti itu ya, yang lebih mahal juga seperti itu harganya. Kemudian tidak ada risiko kebanjiran, kekeringan, atau ketergantungan pada kondisi alam. Nah, mungkin ya karena ada suatu tempat khusus untuk hidroponik ini seperti itu tidak akan ada insya Allah gitu ya, tidak ada risiko kebanjiran. Kalaupun misalnya kebanjirannya tinggi gitu ya di atas rumah kita ya itu mah sudah pasti ya kena risiko kebanjiran. Ini misalkan risiko kebanjiran yang yang seperti biasa seperti itu ya, insya Allah tidak akan terkena seperti itu. Kemudian dapat dilakukan pada lahan yang terbatas. Nah, ini ya, kita punya halaman sedikit seperti itu, tapi kita pingin taman kita hijau gitu ya. Pas lihat keluar rumah terlihat ada sayuran gitu ya, ada tanaman-tanaman seperti itu kan indah juga ya. Jadi pagi-pagi buka pintu atau buka jendela gitu ya. Oksigen pun kan bagus ya, banyak tanaman di sekitar rumah kita seperti itu. Nah, itu kelebihannya. Kemudian lanjut ini
kekurangannya. Nah, ini ya kekurangan dari hidroponik. Nah, ini biaya investasi awal tinggi. Kenapa ini tinggi? Karena pasti membutuhkan ya peralatan-peralatan khusus gitu ya untuk hidroponik itu ya. Membeli alat-alatnya, nanti ada akan dijelaskan juga alat apa saja sih yang cocok gitu ya, yang untuk menanam hidroponik itu. Nah, mungkin ini awal-awal sih memang itu ya pengalaman kami juga di rumah seperti itu, harus membeli ini, membeli itu peralatannya seperti itu. Meskipun sudah ada yang jadi ya peralatannya, yang maksudnya beli misalkan online atau ke toko hidroponik khusus ada. Tapi misalkan kalau merakit sendiri mungkin lebih tidak terlalu apa ya, lebih terjangkau juga seperti itu ya. Kemudian manajemen modal dan tenaga kerja intensif. Nah, ini harus kalau yang investasi lebih apa biaya investasi awal tinggi itu mungkin lebih itu ya, lebih karena kalau ini untuk apa bisnis, nah pasti ya banyak-banyak modal juga seperti itu karena nanti akan terjual banyak. Nah, ini. Kemudian dibutuhkan pengalaman dan keahlian tinggi ya. Maksudnya ini untuk nanti ada misalkan kalau kita ingin pelatihan hidroponik ya, saya tanya ke ahli apa ahli-ahli yang suka menanam hidroponik itu ada apa khusus apa keahliannya belajar keahlian menanam hidroponik itu ada seperti itu. Di sini dibutuhkan nutrisi dengan formulasi tertentu ya. Jadi tidak sembarang dapat nutrisi ya untuk hidroponik itu. Nutrisinya pun tidak ada yang bisa membuat sendiri kecuali ahli yang tadi ya, ahli tertentu bisa membuat nutrisi atau pupuk untuk formulasi tertentu nanti untuk tanamannya ya. Nanti akan dijelaskan nutrisi apa yang cocok untuk hidroponik. Kemudian resiko serangan hama dan penyakit masih tinggi dan dapat menyebar dalam sistem sirkulasi ya. Nah, ini juga ada ya meskipun kalau tidak terawat. Nah, ya hidroponik tidak terawat, misalkan pencahayaan dalam suhu nanti dijelaskan. Nah, ini akan mengakibatkan apa hama yang tadi ya yang biasanya tidak terlalu apa yang dapat terkontrol ya. Jadi tidak akan eh, apa tidak akan menyebar lagi ya dalam sistem sirkulasi ini. Kemudian persaingan dengan produk sejenis. Nah, ini pasti ya persaingan dengan sejenis dari pertanian tradisional tadi konvensional yang ditanam di tanah seperti itu ya. Jadi hidroponik pun mungkin karena kualitasnya bagus gitu ya, maksudnya lebih apa tadi dijelaskan harga jualnya lebih tinggi. Nah, ini persaingannya pun pasti lebih apa kuat juga ya di luar sana seperti itu. Sebentar saya. Nah, kemudian lanjut. Nah, kebutuhan tanaman apa saja nih ya? Kebutuhan tanaman apa saja yang dibutuhkan dalam bercocok tanam dalam hidroponik ini? Ini ada air, nah, cahaya, udara, nutrisi, sistem perakaran seperti itu ya. Nanti lebih dijelaskan kembali seperti itu. Ini yang kebutuhan tanaman ini yang harus sangat mempengaruhi ya untuk tumbuh kembang dengan lebih baik. Ini air, cahaya, udara, nutrisi, sistem perakaran. Nah, ini ada selanjutnya faktor dan prinsip kerja hidroponik. Nah, ini bagaimana misalkan hidroponik itu akan tumbuh dengan baik, dengan maksimal ya, tumbuh dengan apa yang kita harapkan, sehat, segar. Nah, inilah faktor yang dapat mempengaruhinya. Dan ini pun harus diperhatikan oleh si penanam hidroponik ya tentunya, yaitu satu cahaya. Nah, ini cahaya, suhu, oksigen, air, nutrisi, media tanam, benih, metode atau sistemnya. Ini akan diuraikan ya di slide berikutnya. Nah, ini cahaya. Cahaya diperlukan untuk tanaman untuk proses fotosintesis ya tentunya ya. Semua tanaman pasti membutuhkan cahaya matahari. Nah, ini untuk tanaman hidroponik ini memerlukan minimal 6 jam sinar matahari perharinya, pagi atau sore. Jadi tidak terus gitu ya dijemur atau misalkan di tempat yang sangat terik matahari ya seperti itu ya. Nah, akan lebih baik jika mendapat 12 jam sinar matahari gitu seperti itu. Apabila kurang pertumbuhan tanaman akan melambat atau bahkan terjadi etiolasi saat penyemaian. Nah, ini artinya tidak akan nanti pas disemai itu tidak akan tumbuh calon. Nah, calon bakal
tanaman itu bibit benihnya ya, seperti itu ya. Nanti ketika disemaikan kan nanti ada proses penjemuran tuh ya. Nah, itu nanti tidak akan tumbuh untuk benih yang akan dipindahkan ke media berikutnya seperti itu. Kemudian suhu ya. Kedua, suhu lingkungan berpengaruh besar terhadap jenis tanaman yang dapat kita tanam ya. Tanaman dataran tinggi seperti stroberi atau anggur membutuhkan suhu lingkungan yang lebih sejuk dibanding dengan tanaman dataran rendah seperti kangkung. Nah, ini suhu pun harus dicocokkan dengan apa sih kita suhu di sekitaran daerah kita apa kira-kira nih yang cocok untuk ditanam di media hidroponik ini misalkan ya. Nah, ini harus disesuaikan juga, khawatirnya nanti tumbuhnya tidak maksimal seperti itu ya. Karena kan suatu tumbuhan pun, tanaman pun dipengaruhi ya oleh suatu suhu seperti itu. Kemudian oksigen. Nah, ini tanaman seperti manusia tentunya membutuhkan oksigen. Mohon maaf. Namun bedanya pada tanaman terdapat sistem distribusi oksigen yang efektif. Oleh karena itu, tanaman memerlukan oksigen yang cukup baik pada daun maupun pada akar seperti itu ya. Nah, ini oksigen sangat dibutuhkan sekali ya pada tanaman hidroponik ini. Nah, ini biasanya nanti kalau oksigen ini dibantunya kalau dalam suatu hidroponik itu ada yang namanya reaktor akuarium ya, pasti tahu ya, yang di akuarium yang suka ada gelembung-gelembung. Nah, itu bisa membantu untuk pengadaan oksigen di hidroponik ini seperti itu. Kemudian air ya. Nah, ini yang paling ini ya, air yang digunakan untuk hidroponik sangat penting karena merupakan media sumber nutrisi untuk tanaman seperti itu. Air tanah, air hujan yang sudah diendapkan semalam atau air AC dapat digunakan sebagai air untuk melarutkan nutrisi. Nah, ini nutrisi itu nanti dilarutkan oleh air yang sudah kita pisahkan nih ya untuk disatukan, kemudian nanti diberikan kepada tanaman yang kita tanam seperti itu. Kemudian sebentar. Nah, 5 ini nutrisi ya. Tadi air untuk melarutkannya, sekarang nutrisinya nih. Banyak yang bertanya, vitaminnya apa sih? Sebenarnya bukan vitamin ya, lebih ke nutrisinya. Meskipun maksudnya, oh iya untuk tumbuh baik itu harus diberi ada nutrisinya, vitaminnya ya boleh. Mungkinnya hanya saja di sini sebutkan nutrisi seperti itu ya. Nutrisi adalah sumber unsur hara yang terdiri dari makronutrien dan mikronutrien untuk tanaman ya. Makronutrien itu jadi golongan yang membuat unsur hara yang membuat kita lebih golongan makanan yang seperti karbohidrat ya menjadi sumber energi seperti itu, seperti kentang seperti itu, seperti jagung. Kemudian mikronutrien, nah ini seperti sayuran-sayurannya gitu ya, yang golongan makanan yang pendampingnya seperti itu, sayuran, buah-buahan seperti itu. Nutrisi hidroponik ini umumnya disebut A-B mix dan terdiri dari larutan A dan larutan B yang nantinya dilarutkan bersama-sama. Makanya nanti ada nutrisi A-B mix. Nah, gitu ya, karena nanti disatukan nutrisi A dan B ini jadi disebut A-B mix seperti itu. Nah, nutrisi ini ternyata ada dua jenis ya, ada nutrisi cair. Nih, ini ada. Nih, nutrisi cair, ini yang nutrisinya serbuk, bentuk serbuk. Ya, nutrisi ini misal A, B. Nah, kalau disatukan jadi AB ya, AB mix seperti itu. Kemudian apakah sama kandungan misalkan ya? Apakah sama misalkan kandungan nutrisi sayuran dan buah-buahan? Tidak ya, tidak sama. Ternyata sayuran dan buah-buahan nutrisinya berbeda kandungannya seperti itu ya. Di sini tuh setiap kandungan nutrisi berbeda-beda. Ya, untuk sayuran daun seperti bayam, selada, kangkung. Kemudian untuk sayuran buah, tomat, cabai, terong. Nah, ini nutrisinya berbeda kandungannya. Jadi jangan sampai tertukar ya. Misalkan ini untuk sayuran yang buah seperti tomat, cabai, mentimun misalkan seperti itu ya. Harus dicocokkan dulu nutrisinya agar tumbuh dengan baik.
Kemudian keenam, nah ini media tanam ya. Nah ini untuk yang berperan penting juga ya media tanamnya agar bisa tumbuh berkembang dengan baik seperti itu. Kemudian di sini media tanam yang digunakan dalam hidroponik umumnya tidak memiliki unsur hara karena unsur hara dipenuhi oleh nutrisi A, B mix. Nah, ini nanti ada media tanam saya akan tampilkan ya nanti setelah ini. Nah, jadi yang sangat berperan aktif untuk tumbuh kembangnya tanaman hidroponik itu yaitu nutrisi tadi ya, seperti itu. Di sini jelaskan media hanya penunjang untuk berkembangnya tanaman seperti itu sendiri ya. Kemudian di sini nih ada media tanam ini. Apa saja sih media tanam yang ada pada hidroponik? Ini ada rockwool namanya ya. Nah, rockwool, mohon maaf, rockwool. Rockwool ini untuk sayuran daun ya dan hidroton sayuran buah ini dikhususkannya ya media tanamnya itu. Nah, tapi dapat juga menggunakan media media tanam lain seperti kokopit yaitu serabut ini mohon maaf serabut kelapa dan arang sekam apabila mudah didapat ya. Ada rockwool, nanti media tanamnya akan dilihatkan di slide berikutnya yang bagaimana sih rockwool, bagaimana sih hidroton, kokopit bagaimana ya, mungkin ada yang sudah tahu, ada yang belum tahu, bisa dilihat ya. Sebentar, aku nggak ngeklik. Sebentar, dari mana? Nah ini ya, terlihat gambarnya Bapak Ibu? Ya, Lihat, ini contoh media tanamnya ini rockwool. Nah ini rockwool seperti busa. Nah ini ya, ini namanya rockwool. Bukan busa sembarang ya, ini ada khusus untuk penanaman hidroponik itu rockwool. Nah ini nanti ada alat dapat diberi garis-garis nanti untuk apa di dimasukkan benih-benih di sini nanti ya, di tengahnya dikasih apa bulatan kecil untuk menanam benihnya, tapi bukan hasil hasil semaian ya, di sini ini hanya untuk hasil semaiannya. Kemudian nanti ada setelah misalkan hasil penyemaian itu udah ditanam dimasukkan ke rockwool ini, nanti bisa dimasukkan ke netpot namanya, ada ya alatnya, netpot, pot kecil, aduh, netpot kecil untuk nanti ditempelkan di tempat eh, hidroponik nanti. Kemudian hidroton. Nah, ini hidroton. Sebentar. Perbesar dulu. Eish. Nah, hidroton ini seperti ini ya, seperti batu-batu gitu, tapi ini kalau dipegang itu tidak terlalu keras ya sebenarnya hidroton itu. Bulat-bulat seperti tanah liat gitu warnanya. Coklat tua seperti itu ya. Ini kokopit serabut kelapa. Nah, ini bisa. Nah, ini netpot ini nih ada. Netpot ini untuk nanti si serabut kelapa dimasukkan ke sini, hidroton bisa dimasukkan ke sini. Kemudian ini rockwool juga nanti hasil yang udah dipotong-potong ini bisa dimasukkan ke sini. Kemudian nah ini ada benih ya. Tadi selanjutnya yaitu benih. Benih digunakan untuk hidroponik sama dengan benih yang digunakan untuk pertanian konvensional. Seperti biasa ya benih untuk tanaman yang lainnya. Jadi tidak ada benih khusus hidroponik. Jadi sama aja misalkan dari sayuran. Ada kangkung nih ya contohnya. Bayam, bayam hijau. Sebentar, besarkan dulu. Nah, ada bayam hijau, kemudian pakcoy, kaisim, selada keriting ya. Kemudian ini dari sayuran buah, ada bisa buncis, terong, tomat, mentimun, seperti itu ya, cabai. Nah ini ya, nah ini harus dilihat juga dengan suhu sekitar kita ini ya. Nah ini ada contohnya tomat, dataran rendah. Apabila suhu di sekitar kita panas,
Ya, ini tomat bisa tomat dataran tinggi jika suhu sekitar kita sejuk seperti itu. Bisa dengan memilih sayuran yang sesuai dengan suhu di sekitar kita ya, seperti itu. Ini contoh tanaman sayuran apa? Daun nih ya, kangkung ini yang berdaun, ini yang buah, terong, tomat, cabai, seperti itu. Ini yang 8 metode atau sistem tadi ya, faktor yang harus diperhatikan yaitu metode atau sistem. Setiap metode sistem hidroponik digunakan memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Tadi sudah disampaikan, ada yang mengutamakan harga yang murah, WIC. Nah, ini ada nanti metodenya WIC, ada juga yang memberikan hasil yang maksimal, NVT atau aeroponik. Kemudian pemilihan metode sebaiknya disesuaikan dengan apa yang kita tanam. Sistem drip nanti ada sayuran buah, misalkan pilih kita mau nanam apa ya cocoknya di metode media apa ya. Jadi misalkan mau nanam melon misalkan ya. Nah, harus sesuai nanti sistemnya yang bagaimana yang digunakan seperti itu harus sesuai ya. Nanti akan diperlihatkan jenis-jenis medianya juga ya. Dan kondisi lingkungan. Nah, ini rakit apung biasanya ini untuk di daerah yang suka mati lampu, tidak ada khusus mungkin ya, tidak memakai listriknya khawatir mungkin karena kan harus terendam air ya. Di hidroponik itu nanti ada sumbu yang harus terendam air seperti itu. Nah, ini cara kerja masing-masing metode tadi. Satu metode WIC. Nah, metode WIC ini metode hidroponik yang paling sederhana. Cara kerjanya adalah dengan memasang sumbu pada setiap net pot. Nah, tadi net pot itu yang kecil ya untuk nanti ditempelkan di media rakitan hidroponik yang berfungsi untuk menghubungkan rock wool dengan bak nutrisi nanti. Nah, ada sumbu yang menghubungkan nanti ya agar terserap airnya oleh sumbu tersebut. Air nutrisi nantinya akan meresap naik melalui sumbu dengan prinsip kapilaritas airnya. Nanti air yang misalkan mengalir ya di suatu media itu nanti akan teresap oleh sumbu tersebut melalui rock wool juga ya. Rock wool itu nanti ada benih sehingga si sumbu tadi ya air itu meresap melalui sumbu nanti sampai ke rock wool yang ada benih tanaman yang kita tanam seperti itu. Kemudian ini metode WIC. Nah, ini gambarnya ya. Nah, ini ada. Nah, ini untuk yang ini masih sederhana juga ya, terjangkau juga ini ya. Ini sudah pernah dicoba juga di rumah nih ini ya. Kita bisa beli ininya ya, bak ininya. Ada khusus ininya, kita beli net potnya benihnya ya gitu. Jadi kita tinggal masukkan rockwool ke net pot ini. Nah, ini batas airnya ya. Nih, harus tidak terlalu tidak terlalu atas juga ya, airnya dibatasin setengahnya. Yang penting sumbunya yang penting sumbunya terendam ya. Ya harus terkena air. Nanti karena air ini akan meresap ke rock wool ini di dalam ini. Ini net pot ya. Ini net pot. Ini kalau dari samping net pot. Kemudian ini sumbunya yang tadi yang merah. Nah, ini air. Nah, ini akan meresap atas ke rock wool ini. Nah, ini tanaman ini nanti akan meresap air yang tadi. Nah, ini akar. Ini akar di sini nanti ada tumbuh akar ya. Gitu. Di rock wool tadi nanti ada akarnya tumbuhnya ya. Media tanam ini. Tadi ini bisa rock wool, bisa tadi hidroton ya, yang bulat-bulat kecil itu bisa hidroton. Nah, ini sumbu. Biasanya sumbu kalau yang pernah dibuat itu dari kain panel ya. Kain panel. Kemudian kedua, metode rakit apung water culture. Ini metode rakit apung ini menggunakan styrofoam kalau ini di atasnya ya. Di atasnya bak nutrisi, di bawahnya penampung berisi nutrisi sudah diberi nutrisi dilarutkan oleh air yang tadi ya. Larutan nutrisi A dan B misalkan. Nah, di atasnya disimpan styrofoam ya. Nah, di sini styrofoam ini mengambang di permukaan air sementara rock wool-nya
berada di dalam net pot yang akan selalu terkena air. Tetap sama, hampir sama seperti yang barusan ya, cuman ini atasnya memakai styrofoam seperti itu. Nah, ini bisa ditambahkan juga aerator di sini. Aerator sebagai penyedia oksigen. Sehingga nah ini di sini aerator ini fungsinya akar tidak membusuk ya, kandungan nutrisinya rata, tidak akan membusuk nanti akar yang ada pada rockwoolnya. Ini gunanya aerator ya, penyedia oksigen seperti itu. Kemudian nah ini gambarnya metode rakit apung. Nah ini hampir sama seperti tadi sih, tidak terlalu jauh beda ya. Nah ini gimana ada aeratornya ini ya, menghasilkan gelembung-gelembung ya. Nah ini oksigennya seperti itu. Nah ini styrofoam. Kalau tadi atasnya bukan styrofoam ya, ada semacam sepaket sama ini plastiknya. Nah kalau ini atasnya styrofoam. Tetap ini memakai net pot ya, yang hitamnya. Seperti itu. Nah ini aerator penyedia oksigen, gelembung-gelembungnya keluar. Lanjut metode flood and drain. Nah ini metode flood and drain ini metode yang bekerja dengan membanjiri media tanam dengan larutan nutrisi dan menyedot kembali ke bak penampung. Nah ini nutrisinya di bak yang besar, kemudian nanti bak penampung itu menyedot kembali. Jadi seperti pasang menyedot balik lagi ke tempatnya gitu, seperti itu ya. Jadi mengalir terus seperti itu. Hanya saja nutrisinya ini lebih di bak terpisah juga seperti itu ya. Nah, di sini tanaman dapat menyerap larutan nutrisi ketika media tanam dibanjiri. Nah, dan menyerap oksigen ketika media tanam kering. Nah, nanti ketika dia surut misalkan nutrisinya, nah ini nanti akan menyerap oksigen karena tanamannya kering. Nanti terserap lagi nutrisinya, seperti itu, akan seperti itu ya. Terus mengulang seperti itu. Kemudian metode ini digunakan untuk menanam sayuran buah seperti terong dan cabai. Nah ini berarti khusus yang cocok untuk menanam terong dan cabai. Nah ini ada gambarnya. Nah ini lebih besar ya, ternyata tempatnya pun lebih besar karena kan pasti berat ya. Nanti kalau berbuah terongnya banyak, nah berat juga, jadi tempatnya pun ini harus besar. Nah ini agar bisa menahan kalaupun masih tumbang seperti itu ya. Kalau ininya kecil ya, ininya khawatir nanti tidak bisa tertahan. Nah ini menggunakan hidroton ininya. Hidroton, ada rock wool di sini tetap ya, rock wool media ininya. Nanti di sini nutrisinya. Nah, akan mengalir menggunakan listrik juga ya. Nah, ini selanjutnya metode drip. Nah, ini metode drip pada umumnya digunakan untuk menanam tanaman buah, yaitu terong, tomat, melon. Nah, ini biasanya ditanam menggunakan polybag yang dibasahi melalui drip secara berkala. Metode drip ini dapat digabung dengan timer irigasi, jadi mengalir ya, supaya pengairan dapat dilakukan secara otomatis. Ini otomatis, ada aliran irigasinya di timer ya, ada waktunya. Nah, ini contohnya. Nah, ini ya, bentuk-bentuknya hampir sama seperti ini. Nanti ada net pot, tetap net pot pasti ada ya, karena ini nanti air harus meresap ke akar yang ada di rock wool ini. Ini net pot itu jaring, seperti jaring-jaring gitu ya, nggak pada tertutup, nggak bolong-bolong gitu, jaring. Jadi air meresap ke rock wool yang ada di dalam net pot. Nah ini airnya. Nah kalau ini drip dengan tetesan, nanti ketika ini water pump nih atau penarik air ke atas ya, air di aliran ke atas yang menyerap mengalir. Nah ini nanti air yang dari atas itu menetes tetap ke sini ke bawah, airnya tetap kembali lagi ke atas, akan mengulang seperti itu, seperti irigasi ya, ada pengaturannya seperti itu. Ini gambarnya. Nah ini irigasinya, pipa-pipa kecil seperti itu untuk membantu mengairi airnya, mengairi tanamannya maksudnya ya. Kemudian nih metode NFT, Nutrient Film Technique. Nah ini biasanya ini banyak yang digunakan ya. Nah ya ini salah satu yang dipraktekkan juga di rumah ya, di rumah saya ini menggunakan metode NFT ini ya, yaitu memanfaatkan aliran nutrisi yang tipis untuk membasahi rock wool. Metode NFT ini metode yang paling sesuai untuk skala industri ya, tapi saya mah kan tidak di ini juga ya, tidak terlalu banyak gitu. Mungkin ini yang cocok untuk industri yang bisa dijual hidroponiknya seperti itu. Ini cocok juga ya.
Kalaupun kita mau membuat ya ini bisa-bisa saja seperti itu ya. Kalau yang praktekkan di rumah saya sih ini ya NFT. Nanti dicontohkan gambarnya. Ini sangat perawatannya pun maksudnya tidak terlalu ini ya, hasil yang maksimal dengan perawatan yang relatif minim, tidak terlalu biayanya tidak terlalu mahal juga ya yang kita persiapkan, terjangkau. Nah ini biasanya memakai pipa ya, paralon kalau bahasanya pakai pipa. Nah, ini pipa distribusinya nanti di sini dalam pipa itu ada air ya mengalir di bawah bak. Nah, bak ini ada air dan nutrisi seperti biasa disatukan oleh nutrisi sesuai dengan tanaman yang tadi ya. Kalau sayuran berarti nutrisinya apa gitu. Tidak boleh menggunakan sayuran nutrisi sayuran buah kalau daun ya. Jadi harus terpisah seperti itu. Nah, Ini Bu ini ada Desi. ya. Ya, Ibu. Ya enggak Bu. Sok diterusin. Oh, masih ada waktunya? Kayaknya apa 5 menit lagi. Masih ada sih 15 menit lagi. Oh iya, sebentar lagi deh kayaknya. Ya, ini nah ini timer ini nanti menarik air ini. Nah, menarik ke atas, airnya melalui pipa ke bawah lagi, nanti kembali lagi ya. Nah, seperti itu. Jadi airnya konsisten di sini ya, muter ke atas, nanti ke bawah lagi. Nah, tertarik lagi oleh water pump ini, timer ini ya. Ini menggunakan listrik juga sih ya, maksudnya tapi tidak sampai malam dialirin listrik gitu ya, paling sampai siang misalkan jam 2 lalu dicabut, tidak apa-apa. Yang penting aliran airnya meresap, rock woolnya teresap air tersebut ya, seperti itu. Nah ini contoh yang ada di rumah nih, alhamdulillah kemarin panen selada ya tuh, seperti itu. Nah ini metode aeroponik ya, metode hidroponik yang paling modern. Kalau ini lebih ke apa, menyemburkan air, nanti airnya itu nutrisi yang ada di dalam air itu akan menyembur ke akar tanaman yang digantungkan, jadi kayak disemprot seperti itu. Nah ini aeroponik yang lebih modern sekarang ya, tidak menggunakan penyerapan air misalkan water pump di bawahnya, enggak, tapi ada semburan lagi ya, misalkan boleh dari bawah boleh dari atas ya, seperti itu. Namun ini kadang ini nozzle ya yang ada di dalam penyemburan itu sering tersumbat kadang-kadang oleh akar atau pasir jika air yang digunakan kurang bersih, makanya air yang diberikan ini tadi ya disemburkan oleh nozzle itu harus bersih juga gitu ya, jangan banyak pasir seperti itu, jadi nanti khawatir akarnya tersumbat. Nah ini ya contohnya seperti itu. Nah ini terakhir ya cara bertanam hidroponik nih. Ini ada potong rock wool yang tadi ya, busa yang tadi dengan ukuran 2,5. Kemudian nanti basahi rock woolnya. Nanti di dalam rock wool itu ada larutan nutrisi. Jangan diperas rock wool itu ya. Harus disusun dengan rapi pada nampan yang tadi ya, nampan yang bisa di styrofoam atau nampan yang plastik tadi boleh. Lalu lubangi ya si rock wool-nya. Kemudian masukkan satu benih ke dalam setiap lubang. Nanti setiap benih misalkan benih selada, masukkan satu rock wool satu benih misalkan seperti itu. Kemudian siram jika rock wool sudah agak kering dengan nutrisi, taruh di tempat yang terkena cahaya langsung. Nah ini ya matahari, tidak tidak tertutup ya, kalaupun ada matahari tidak apa-apa, yang penting tersinari ya, minimal 6 jam seperti itu. Umur 2-3 minggu bibit siap pindah ke alat hidroponik. Nah baru nanti dari rock wool itu pindah ke net pot yang hitam tadi ya, net pot yang hitam, kemudian pindahkan misalkan ke paralon atau pipa yang kita rakit seperti itu. Cirinya sudah tumbuh 4 daun misalkan ya, dan akar sudah panjang. Nah itu sudah bisa dipindah. Kemudian masukkan bibit dalam rock wool ke dalam net pot tadi yang warna hitam ya. Kemudian susun, pastikan akar menyentuh larutan nutrisi tadi. Nah ini harus menyerap air yang tadi pakai sumbu panel misalkan. Nah ini harus teresap oleh rock wool tadi ya. Di dalamnya ada air dan nutrisi yang sudah dilarutkan. Kemudian pada masa panen cabut perlahan dari net pot. Seperti itu. Sudah mungkin. Nah itu penjelasan Terima kasih hidroponik sampai cara penanamannya. Ya, mangga.
Mangga diserahkan ke moderator. Ya. Aduh, aduh, aduh. Ya. Terima kasih kepada Bu Desi ya, yang sudah memaparkan begitu gamblang bagaimana tentang hidroponik ini. Mungkin tadi agak banyak istilah-istilah yang kita baru paham gitu ya, baru tahu gitu. Nanti insya Allah kalau kita sudah mendalami, ya insya Allah mudah kok. Ya mungkin kalau saya sih selewat ya, kok kayaknya ini banget gitu ya, ribet ya. Insya Allah kalau sudah dijalani, sudah dilaksanakan, insya Allah kan mudah ya Bu Desi. Harus dipraktekkan sepertinya gitu. Ya ini mah memang harus praktek ya, bukan hanya sekedar mendengarkan pemaparan. Iya. Mungkin untuk yang lain ya silahkan untuk untuk partisipan yang sudah hadir pada kesempatan ini ya. Sebentar. Memberikan atau bertanya atau memberikan pengalamannya ya. Terima kasih di sini nih ada partisipan Bu Agni nih. Ya, ada Bu Agni dari Bandung, dari Lembang. Kemudian Bu Dwi dari Depok, ya, Bu Puji. Ada Pak Heri, kemudian Pak Heru, ya Bu Tia. Ya, terima kasih ya. Emang enggak, silahkan untuk ada yang mau ditanyakan atau sharing. Silahkan. Mangga jika kita sharing saja, mungkin ada yang sudah pernah mencoba juga misal hidroponik di rumahnya gitu. Mangga. Kalau yang saya praktekkan di rumah itu yang menggunakan pipa ya, pipa paralon itu. Alhamdulillah udah beberapa kali panen ya, bisa dikonsumsi, alhamdulillah ya. Ya. Ya ini katanya kata Bu Puji juga sepakat ya bahwa memang harus praktek ya. Jadi tidak banyak ini ya, tidak cukup praktek langsung ya. Katanya Desi ini Bu Puji ngajak praktek langsung untuk Kenapa Bu? mungkin ada pelatihan langsung praktek langsung kalau coba ini ini ya mungkin ada prakteknya gitu, seperti apa gitu ya. Apalagi sudah disediakan bahannya ya insya Allah. Ini katanya tuh. Sebentar Bu. Tadi kemudian ini ada dari Bu Gina ya. Saya pernah mempraktekkan hidroponik katanya. Tanamannya kena kutilang. Apa yang istilahnya? Apa ya istilahnya? Kutilang, kurus, tinggi langsing kan? Ya katanya kena kutilang. Apa yang harus diperhatikan supaya tidak terjadi kutilang? Biasanya saya pernah ini juga ya, maksudnya kenapa ini nggak tumbuh-tumbuh? Biasanya itu kurang pencahayaan, kurang matahari, sinar matahari. Nah gitu, kalau sudah ditanam sebaiknya langsung dijemur, nanti langsung terpapar sinar matahari. Jadi ya mudah-mudahan bisa tumbuh dengan baik gitu. Jadi itu biasanya kurang paparan sinar matahari. Saya juga pernah, saya juga pernah gitu ya, nggak tumbuh nih, ternyata paparan sinar mataharinya kurang. Setelah tahu misalkan udah dipaparkan lagi ke sinar matahari, misalkan ya dijemur lagi, alhamdulillah gitu ya, ada tidak seperti itu lagi, seperti itu. Harus sabar ya Bu Desi ya. Pernah saya juga nggak langsung, misalkan nggak langsung bagus, misalkan iya pasti misalkan ini kayaknya misalkan nggak tumbuh ini, sepertinya kurang ini, ternyata setelah dipraktekkan lagi iya ternyata seperti itu. Jadi ya perlu ini juga sih, mencoba. Saya juga awalnya kan mencoba ya, nah pernah gagal gitu sama kutilang, ternyata itu dari kurangnya sinar matahari, pencahayaan. Kutilang itu kurus tinggi langsing katanya. Iya, kurus tinggi langsing tanamannya. Berarti kurang udah mah kurus tinggi langsing katanya. Iya. Jadi itu kutilang katanya. Ya, jadi mungkin pupuknya kurang, pencahayaannya mungkin ya masih iya. Coba lagi Bu Ina, coba lagi katanya.
apa diperlihatkan ya, udah nggak musim gini lagi, jadi diperlihatkan tanamannya seperti apa. Ya, ayo Bu Gina, apa kegagalan suatu keberhasilan yang tertunda ya. Coba lagi ya. Tuh, guys. Ini masih ada nih waktu 6 menit lagi ya bagi partisipan yang mau bertanya atau share. Mungkin ini mungkin bisa jadi ya dari sini yang sudah berhasil gitu ya, bisa dipaparkan gitu ya. Gitu. Iya, sangat bagus sih misalkan, aduh aku teh pengen apa? Pengen punya tanaman misalkan, tapi lahannya kecil, cocok kalau cocok banget gitu ya maksudnya hidroponik itu. Jadi bisa apa? Bisa menggunakan lahan yang terbatas juga minimalis. Oh, jadi kita punya kebun lah, kebun kecil-kecilan seperti itu. Ya mah nanti ini aja jual alatnya sekaligus lah Bu Desi nih. Jadi kita Nah, iya, betul. ya Baru mau nanya, Bu. Kemarin Di mana alhamdulillah itu, panen selada, mangga yang mau ke rumah. Bu gitu ya. Desi mau nanya coba. Coba Bu Lili mangga silakan. Iya, Bu Lili Bangga. mau nanya apa silakan Bos. Kalau di daerah sini, Bu, di daerah sekitar Cicurug, Parungkuda Cidahu, itu beli peralatannya di mana? Terus kira-kira ada tempat konsultasinya enggak gitu? Peralatannya untuk biasanya peralatan kan kalau yang untuk perakitan tempatnya mah kan gampang ya, di kayak pipa-pipa gitunya gitu ya, seperti itu. Pipa. Cuman kalau yang alat-alat itunya, kalau yang saya pernah ini mah saya beli online. Oh, beli online. Terus pernah apa, setelah beli online ternyata dapat info itu di Cigombong ada tempatnya, alat-alatnya gitu. Pengennya sih ada yang sekalian konsultasinya gitu. Apa ke Bu Boleh Desi? sih aja lah. Semoga nanti ada dibantu sama suami. Oh, iya. Iya sih, memang. kalau yang awal-awal mah masih sulit nyari ya, jadi beli online dulu peralatan untuk yang kayak bak itu ya, yang sementara yang kayak netpotnya, kayak apa, rockwoolnya gitu. Kalau pipa mah gampang ya, di toko bangunan bisa bikin gitu sendiri. Gitu. Di Cigombong Katanya ada tadi di awal aja ya yang perlu itu ya yang iya, yang masih sederhana. Yang masih sederhana juga nggak apa-apa. Iya, iya. kan bisa di ini ya praktekkan nih. Coba. Kalau tidak salah dari botol juga bisa. Dari botol kan itu bisa pakai bawahnya ini. Dari botol. Oh iya. Botol minuman. Oh iya. Ya. Saya juga suka nanya-nanya ke suami, katanya bisa apa saja. Nah, ternyata dari botol bisa katanya. Yes. Medianya berarti dari berbagai macam ya. Iya. Yang penting itu teraliri air gitu ya. Di air gitu Irigasinya ya. iya, irigasinya kan harus ini. Kalau di rumah kan ini yang tadi yang pakai NFT. Jadi nanti si air itu kan pakai water pump ya, yang penarik air ke atas, nanti mengalir ke pipa itu, konsisten mengalir, nanti airnya kan masih muter ke atas ya, mengulang gitu, ke atas mengalir. Nanti ketarik lagi gitu. Jadi maksudnya tidak membutuhkan terlalu banyak air juga sih. Ya. Ya. Masih ada lagi yang ditanyakan, ini waktunya sudah menjelang zuhur, ada yang sudah azan juga ini ya. Bu Marlia udah praktek belum? Belum nih, nanti nunggu itu aja, nunggu apa langsung di praktek langsung. Ini katanya ada yang lagi yang bertanya nih, hotnet itu memang harus pakai yang udah jadi atau bisa kita gunakan yang lainnya sebagai alternatif katanya. Kenapa Bu, Punten? Hotnet katanya, potnet iya, itu potnet yang harus hitam. jadi atau yang bisa kita gunakan sebagai alternatif. Ini dari Ibu apa namanya? Dari Ibu Ji. Alternatif lainnya ya selain pakai netpot itu ya. Langsung rockwool bisa sebenarnya. Langsung rockwool ya. Bisa. Kan itu netpot itu hanya untuk membatasi saja ya, untuk menyangga juga seperti itu.
menahan Bisa rokul, menahan rokul atau pemisah juga nanti kan di bawahnya, di bawah rokul itu kan tertahan netpot itu akar di bawahnya. Jadi sih tidak apa-apa sebenarnya tidak pakai netpot juga. oh iya. Nah ini katanya nih kalau Bu Tia nih, Bu Tia nih, yang dari Alusna Cicurug gini, ya dulu Iya. ya. Nah, ini katanya pengen praktek dulu juga katanya Bismillah. Nah, kalau Iya, nanti semangat. kita hubungi, ya diberikan jawaban Iya. ya Bu Desi, kira-kira kendala-kendalanya gitu ya. Iya praktek. Saya juga sih maksudnya awal-awal iya apa gitu ya kayak ribet gimana tapi kalau udah praktek udah apa hasil panen resep gitu seru. Gitu ya. Ya, ya. Ya mangga Bu. Padahal kemarin anak-anak daerah sana tuh Bu Desi, yang nggak tahu di Bu Desi ada selada padahal di itu ya. Iya ya, ayo masih ada dah mangga mau metik sendiri masih seger. Iya, Asik. Desi mau metik sendiri. Iya, namanya ya. Ah, metik sendiri Berbagi belajar ya. metiknya. Belajar metik kan nggak sembarang juga ya metiknya nggak digunting nggak di Oh apa gitu ya. nggak dicabut langsung enggak kan tadi dijelaskan juga ya pelan-pelan gitu ada tekniknya gitu. Mangga mau kesini aja mau belajar belajar Ya. nyabut nyabut nggak apa-apa nyabut belajar nyabut. Belajar nyabut dulu Ini sebelum sudah jam panen. 12 waktunya tidak terasa Nyabut dulu sudah aja nggak apa-apa. jam 12 ya. Terima kasih kepada presenter yang sudah memaparkan materinya begitu gamblang ya. Pasti kalau apa yang sudah kita lakukan pasti pengen terus ya. Tapi memang waktulah yang membatasi kita semuanya. Ya. Nanti untuk selanjutnya bisa konsultasi Bu Desi ya. Bismillah ya kalau mau dimulai ya silahkan dimulai dengan Bismillah pasti akan ada jalan ya Insya Allah. Iya. Mungkin itu Semangat saja. mencoba, selamat mencoba. Penonton mudah-mudahan dan saya sebagai penonton mengucapkan mohon maaf ya dalam saya kan ya ada yang benar. Dan dari saya dengan hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Lia Marlia yang sudah memandu diskusi kita tentang menanam hidroponik. Juga saya ucapkan terima kasih ya kepada Ibu Desi Sri Hartati yang sudah memaparkan berbagi pengalaman, berbagi informasi dan kalau kata Agima kan gitu ya, kalau mau mencoba kita mulai dari diri kita sendiri. Dimulai dari hal yang kecil, yang gampang-gampang dan mulai dari sekarang. Ayo kita praktek bareng-bareng ya. Bebas dari pestisida ya hidroponik itu. Kenapa? Bebas dari pestisida juga. Oh iya, Masya Allah ya Allah sudah Semangat hadirkan mencoba adik. ya Bapak Ibu. Selamat mencoba dan kami ucapkan terima kasih kepada partisipan yang sudah hadir. Mungkin tadi ada beberapa orang yang sudah sempat keluar juga. Ya saya sapa di sini ada dari Bandung, ada Bapak instruktur ya, Bapak Firman Fajar, Iya, Bapak ada Firman. Rudy sama rekan kami di Al-Husna, Ibu Ina juga, dan Bapak Heri Permana. Tadi ada Bapak Yitno kalau nggak salah dan Bapak Heru ya. Oke, semoga mendapatkan ilmu yang manfaat dan bisa menjadi ilmu yang barokah bagi Desi yang sudah menyampaikan ya. Saya selaku host mengucapkan terima kasih dari semuanya ya mewakili tim kami ini. Kami ucapkan terima kasih atas seluruh kontribusi dan partisipasinya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagi yang mau mengisi presensi sudah diberikan presensinya. Terus mungkin bagi yang mau live dari ini juga silahkan Atur nuhun ya. kepada Bapak Heri, Pak Firman, Bu Gina, Bu Dewi ya yang sudah berkenan Tia hadir. ya tadi. Bu Tia.
Alhamdulillah Pak Firman sebagai Iya, Pak Firman hadir ya. bisa berdebat Tadi hadir lupa di katanya ya, Pak. ini. Alhamdulillah tidak tersapa. Pak Firman tadi lupa katanya. Mungkin ada masukan nggak dari Pak Firman ini untuk pertemuan Iya, ini mangga ya? Bapak. Amatir nih kita mah. Ada yang mau disampaikan? Bagus sih Bu, saya dengar sekilas sudah mantap nih. Nggak ada bagus Bu. Ini tadi yang presenter rekam nggak Bu? Bu siapa Bu? Desi. Bu Desi ya? Direkam Bu? Kenapa? Udah, Direkam ya Bu Udah Desi ya? ya? sudah. Oh sudah, alhamdulillah. Iya. Ya, tadi. Nggak ada yang ketinggalan aja. Kan sayang Bu ya kalau sudah presentasi belum direkam ya. Insya Allah. Kita biasanya preparing sebelum sekitar 10 menit sebelum Siap.